Setelah melalui proses persidangan panjang dan sorotan publik yang tinggi, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan vonis kepada Nadiem Makarim dalam perkara pengadaan Chromebook. Meski pidana penjara yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan jaksa, besarnya kewajiban pembayaran dan ancaman penyitaan aset membuat perhatian bergeser ke pertimbangan hukum hakim dan langkah berikutnya dari para pihak. Dan untuk membahas lengkapnya lebih lanjut, telah bergabung bersama kami kuasa hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, dan juga pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat sore Pak Ari Yusuf dan Pak Heri. Selamat sore. Ya, saya ke Pak Ari Yusuf terlebih dahulu. Pak Ari, bagaimana respon tim kuasa hukum setelah mendengar putusan hakim pada sidang vonis tadi? Ya, tentunya kita kecewa ya terhadap putusan tersebut. Tetapi dasar kecewaan itu sebetulnya tidak terlampau mendasar kalau seandainya putusan tersebut bisa menjelaskan tentang kenapa Nadiem itu dihukum. Itu menjadi persoalan. Kalau ini secara profesional dan memang secara jelas dasar-dasarnya itu kuat, kami memaklumi proses itu, harus kita akui. Tetapi yang kita sayangkan adalah hakim dalam membuat putusan tersebut tidak mendasarkan dari fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam persidangan. Itu yang kita sayangkan. Karena banyak sekali kami sudah mencatat beberapa fakta-fakta yang menurut hakim tidak ada, tapi faktanya di persidangan fakta-fakta itu ada gitu. Dan seharusnya hal ini menjadi pertimbangan bagi hakimnya. Lalu yang kedua yang kita sesalkan juga terhadap putusan tersebut, pemahaman. Kalau kemarin kami melihat hanya pemahaman rekan-rekan jaksa penuntut umum tentang hukum investasi, tentang hukum korporasi yang belum menguasai perkembangan terhadap hukum-hukum tersebut, ternyata pada hari ini kami mendapatkan hakim pun sama, tidak memahami tentang misalnya aksi-aksi korporasi yang biasa yang dianggap dalam dunia saham, dunia bisnis itu hal yang biasa, pengalihan saham segala macam, tapi ini menjadi suatu tindak pidana. Itu yang hal yang kita sesalkan. Ya Pak Ari, tapi kan ini vonis yang dijatuhkan sebenarnya lebih rendah ya dari tuntutan jaksa. Apa tim kuasa hukum melihat ada bagian pembelaan yang diterima oleh majelis? Iya, kalau kita lihat tadi kan ada dakwaan primer kita dianggap bahwa itu dibebaskan, dakwaan primernya tidak terbukti. Nah, ini dakwaannya masuknya ke dakwaan subsidiar. Dalam dakwaan subsidiar inilah yang dianggap oleh hakim terbukti. Bagi kita tidak persoalan, dia bisa kalau dikatakan terbukti, tapi tolong alasannya yang kuat. Misalnya dikatakan begini, dalam dakwaan subsidiar itu dikatakan bahwa seakan-akan kerjasamanya Google itu dengan pengadaan Chromebook ini adalah menguntungkan pihak Google, ya, menguntungkan pihak Google. Dengan Nadiem punya kuasa sebagai menteri. Pertanyaannya, kenapa Google tidak pernah diperiksa oleh jaksa sejak awal? Bahkan ketika Google kami hadirkan di persidangan, malah jaksa yang menolak, gitu. Nah, kemarin dalam persidangan terbuktilah bahwa yang dilakukan Google dengan Nadiem itu adalah aksi korporasi biasa. Misalnya begini, Google investasi ke PT Gojek, ya, di mana Nadiem waktu itu sebagai CEO-nya, itu jauh sebelum Nadiem sebagai menteri. Ketika Nadiem sebagai menteri, dia sudah mengundurkan diri dari PT Gojek. Dia tidak punya kewenangan apapun di PT Gojek sama sekali. Bahkan terbukti juga di persidangan bahwa tidak pernah ada cawe-cawe Nadiem di PT Gojek tersebut karena dia pemegang saham mayoritas dan dia bukan sebagai siapa-siapa di sana. Lalu ketika pada waktu itu Google meningkatkan sahamnya, dianggaplah ini adalah kepentingan. Nah, pertanyaannya, apakah peningkatan sahamnya Google di PT Gojek ini aksi korporasi biasa atau kepentingan? Ini yang harusnya sebetulnya dijelaskan secara lebih rinci gitu. Tapi sayangnya ini tidak bisa dijelaskan secara baik. Hanya diasumsikan bahwa seakan-akan ini hanyalah kepentingan. Itu yang kita juga sesalkan. Ya. Ini membawa presiden apa? Presiden yang buruk kepada pejabat-pejabat negara kita yang berasal dari pihak swasta. Ya, karena kenapa? Pihak-pihak swasta itu kan tentunya sebelum menjadi menteri atau sebelum menjadi pejabat, mereka kan punya usaha tuh, punya usaha, punya kegiatan. Nah, ketika mereka menjadi menteri nanti, maka semua pihak-pihak yang pernah, ini yang pernah ya, yang pernah berhubungan dengan dia, maka tidak boleh lagi berhubungan dengan kementerian yang dia kelola. Ini juga menjadi aneh, karena memang yang tidak boleh itu kalau terjadinya konflik kepentingan. Tapi kalau bisnis biasa yang tidak ada konflik kepentingan, tidak ada niat jahat di sana, ya sah-sah saja itu secara hukumnya. Itu juga menjadi presiden yang bagi menteri-menteri kita yang ke depan juga menjadi harus lebih hati-hati.
Seperti itu. Pak Hari, ini kan meski untuk hukuman pidananya ini lebih rendah ya dari tuntutan jaksa, ini kewajiban pembayaran baik denda dan juga uang pengganti kan sangat besar dan diberi jangka waktu untuk membayar 1 bulan atau mekanisme penyitaan aset. Bagaimana Anda membaca pertimbangan hakim di titik tersebut? Nah, ini juga satu keganjilan ya, nanti bisa ditanyakan kepada pakar hukum pidana. Jadi uang pengganti yang kita pahami, uang pengganti itu adalah uang yang bisa dibuktikan bahwa uang itu mengalir kepada si terdakwa dan dinikmati oleh terdakwa. Itu diatur oleh undang-undang. Maka dia harus dikenakanlah uang pengganti. Nah, anehnya di putusan tersebut ya, hakim mengakui bahwa terdakwa tidak mendapatkan aliran dana apapun dan tidak menikmati aliran dana apapun. Ini baik hakim yang menghukum maupun hakim yang dissenting opinion mengakui dua-duanya tuh bahwa tidak ada aliran dana ke Nadiem. Lalu kalau tidak ada aliran dana ke Nadiem, untuk apa uang pengganti? Gitu loh. Jadi kontradiktif nih antara uang pengganti dengan yang disebutkan. Jadi dalam putusan tersebut Nadiem itu tidak ada aliran dana, hanya dianggap dia menguntungkan Google, hanya sebatas itu. Baik. Saya ke Pak Heri Firmansyah sekarang. Pak Heri, bagaimana tanggapan terkait dengan vonis Nadiem hari ini? 10 tahun mungkin memang lebih rendah dari tuntutan jaksa, namun ada denda dan juga uang pengganti yang harus dibayar yang jumlahnya ini sangat besar. Bagaimana Anda membaca pertimbangan hakim dalam hal ini? Apakah memang besarnya uang pengganti ini dapat dibaca sebagai pesan hukum yang berbeda dari lamanya pidana badan nih, pidana fisik? Ya, tentunya melihat dari perspektif putusan ini bisa beragam ya. Apalagi dari sisinya kubunya Pak Nadiem Makarim dan juga dari sisi jaksa. Yang pasti kalau di bawah 2/3 tuntutan, biasanya jaksa akan melakukan banding. Tapi akan kita lihat berapa minggu ke depannya apa sikap dari jaksa penuntut umum maupun kubunya Pak Nadiem Makarim lewat Bang Ari Yusuf Amir nanti ya, yang akan menentukan nanti. Tapi dalam konteks bahwa pertimbangan hukum hakim itu memang harus diperhatikan sebelum melihat putusan. Amar putusan itu menjadi penting karena harusnya putusan itu mengarah pada amar putusan pertimbangannya tadi. Jadi kalau ada yang tidak dipertimbangkan kemudian diputuskan, itu tentu akan menjadi logika berpikir yang aneh ya, yang lompat-lompat lah kalau kita bicara cara berpikirnya demikian. Nah, bicara dalam konteks pidana pengganti, memang karena ada menggunakan ketentuan pasal 18 ya, kalau saya nggak salah ya, Undang-Undang Tipikor 3199/2001. Dan besarnya tadi, mungkin kesepakatannya adalah bahwa ini ada irisan terkait dengan istilahnya instrumenta delicti dan corpora delicti. Apakah dia alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau barang dari hasil kejahatan? Nah, ini kan sebenarnya yang harusnya bisa dapat dibuktikan. Beban pembuktiannya menurut saya akhirnya jadi kembali kepada kedua pihak ya, tidak hanya satu pihak ya, baik dari jaksa penuntut umum maupun dari pihak Pak Nadiem yang mengatakan ini nggak ada kaitannya dengan kejahatan tindak pidana yang dituduhkan. Nah, maka besarannya tadi, karena ini bicara pidana adalah kebenaran material, ya tentu harus ada ukurannya tadi kan, apakah memang yang dikatakan itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan bukti atau tidak. Karena bicara sistem peradilan pidana kan pada ujungnya tadi kita akan bicara pada kebenaran material yang akan dalam konteks ini harus bisa dibuktikan. Nah, perdebatan tentang bukti membuktikan tadi kemarin sebenarnya sudah coba untuk dielaborasi lebih jauh ya. Bahkan ada pendekatan dengan menggunakan istilah ini adalah sebenarnya lebih condong ke hukum investasi, hukum korporasi, bukan kepada pendekatan hukum pidana misalnya. Tapi ternyata hakim secara umum ya, ada hakim ini membaca 4 diantaranya menyatakan bersalah, 1 dissenting opinion. Yep. Nah, dissenting ini kan bisa jadi darah segar juga ya untuk mengajukan upaya hukum banding. Tapi di sisi yang lain ya, kalau kita melihat dari putusan ini juga berhak pikir ulang juga ya Pak Nadiem ya, karena dari tuntutan 18 ya kan, kalau saya salah 18 tahun kemudian jadi 10 tahun dalam putusan, upaya hukum banding nanti juga tidak menggaranti ya, bisa saja lebih berat, tapi kalau optimis bisa saja lebih ringan. Nah, maka itu tadi saya katakan strategi untuk menyatakan banding atau tidak pun menjadi konteks yang penting dihadapi oleh Pak Nadiem ke depan. Tapi kalau melihat dari konteks bahwa putusan ini dianggap terlalu tinggi karena 2 digit tadi ya, karena ini masih bentuknya angka kan, 2 digit, ya harusnya fight terus sampai kepada upaya hukum terakhir.
walaupun asas hukum pidana kita mengatakan res judicata pro veritate habetur, ya, putusan hakim dianggap benar selama belum ada putusan pengadilan tingkat di atasnya mengkoreksi hal itu. Nah, ini yang tentu akan jadi skenario ke depan yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan amar putusan hakim tadi itu, terutama pada bagian pertimbangan hukumnya. Menurut saya begitu ya, Mbak ya. Nah, Pak Heri, tapi seberapa lazim sebenarnya putusan dengan kombinasi penjara yang lebih rendah tapi konsekuensi finansialnya tetap besar? Seberapa lazim atau seberapa sering ini terjadi? Nah, sebenarnya ini kita bicara tentang logika atau rasionalitas pemidanaan ya. Ini yang sebenarnya agak sulit karena tidak ada pakemnya menurut saya. Kalau kita bicara buis teori kan enak ya, teori pembuktian itu jelas dia, 2 alat bukti, ada kesalahan dan lain sebagainya. Tapi ketika bicara dalam konteks pembebanan pidana pengganti, ini kan harusnya linear dengan dakwaan dari tuntutan sampai pada putusan. Terutama kalau kita bicara sebelum masuk kepada putusan ada tuntutan pasti bicaranya berdasarkan fakta persidangan. Nah, fakta persidangannya bunyi nggak itu? Ya, ada nggak tadi mungkin salah satunya aliran dana atau bentuk lain? Karena kalau saya lihat ketika ini diketok, dianggap mungkin suaranya tidak bulat, ada tidak transparan, kemudian ada conflict of interest. Nah, penerjemahan conflict of interest sendiri memang harus duduk dia sehingga tidak bicara tentang subjektivitas ya, karena bicara dalam konteks ini conflict of interest itu penerjemahannya agak sulit Mbak dalam praktiknya. Nah, ini kan berakibat pada keputusan yang digulirkan terkait dengan proyek Chromebook yang diambil pilihannya oleh Pak Nadiem kan. Jadi sedangkan jaksa penuntut umum mungkin membangunnya narasi dari awal ini proyek yang pernah digulirkan kemudian dianggap cacat, nggak bisa dilaksanakan, kemudian dilaksanakan. Nah, ini kan pertimbangan semacam ini pun akan ya secara langsung atau tidak berkaitan dengan hitungan dari nilai taksiran kerugian tadi. Maka kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menetapkan lembaga satu-satu yang berhak menentukan kerugian negara itu adalah BPK. Menurut saya itu adalah salah satu hal yang mendasar yang perlu kita perhatikan dalam konteks pembuktian di tindak pidana korupsi. Nah, ini juga yang harusnya ada memberikan kepastian hukum bagi pembelaan seseorang di ranah persidangan. Itu juga patut diperhatikan Mbak. Sayangnya kadang di putusan Mahkamah Konstitusi dalam banyak praktik kadang digunakan, kadang tidak digunakan. Sayangnya di Indonesia ini bagi yang menguntungkan mereka gunakan, bagi yang tidak menguntungkan mereka tidak gunakan. Jadi kita nggak punya pakem yang pasti gitu, yang jelas secara kepastian hukum. Model apa yang kita pakai dalam konteks pembuktian di sistem peradilan pidana. Ini saya rasa perlu ada satu kesatuan sehingga kalaupun bertarung, sama-sama bertarung fair trial dia, sama-sama punya porsi yang sama ya, terlepas dari siapapun yang nanti akan diuntungkan atau dimenangkan dalam bunyi putusan akhirnya. Itu Mbak mungkin tanggapan saya. Baik, saya kembali ke Pak Ari Yusuf. Pak, bagian mana dari amar putusan atau pertimbangan hakim di sidang vonis tadi yang menurut Anda dan tim dan juga klien Anda keliru atau perlu dipahami publik secara utuh ini? Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Heri tadi benar sekali ya, jadi analisanya tepat sekali. Jadi kaitan dengan yang pertimbangan dalam putusan, pertama kita melihat ya, hakim mungkin lupa bahwa kita mengamati semua proses persidangan ini dengan rapi, dengan baik, dengan rekaman lengkap dan segala macam. Sehingga kita bisa langsung mengetahui bahwa tadi hakim mayoritas pertimbangannya mengcopy paste terhadap repliknya jaksa. Itu juga yang kita sesalkan. Jadi dia tidak membuat pertimbangan sendiri tapi mengcopy langsung dari repliknya jaksa. Di sana jaksa mengandalkan saksi-saksi yang terbukti mereka menerima uang. Jadi banyak sekali saksi-saksi yang menerima uang tapi tidak dijadikan tersangka. Saksi-saksi inilah yang dijadikan oleh jaksa sebagai alat untuk memberikan persetujuan bahwa Nadiem ini menyalahgunakan wewenang, gitu. Semuanya saksi-saksi ini menerima uang yang menjelaskan seperti itu. Nah, itu dikutip secara utuh oleh hakim.
hakim lupa bahwa kami juga menghadirkan saksi-saksi yang lain yang tidak menerima uang tentunya, tapi tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Hanya saksi-saksi yang menerima uang. Kita tahulah saksi-saksi yang menerima uang lalu mereka tidak dijadikan tersangka, ya bagaimanalah. Tentunya mereka ada komitmen, ada apa, bagaimana, sehingga mereka memberikan keterangan seperti itu bahwa seakan-akan Nadiem melanggar dalam proses tersebut. Nah, tetapi saksi-saksi dan fakta-fakta yang kami hadirkan di persidangan menunjukkan semua yang dilakukan oleh Nadiem itu sesuai dengan prosedur. Misalnya ya, pada waktu itu hakim mempersalahkan Nadiem karena dia membentuk tim ahli yang cukup banyak. Jadi membentuk tim ahli ini juga disalahkan oleh hakim. Bayangkan kalau seandainya pada waktu itu tidak ada tim ahli IT, karena ini kan bidang tertentu ya, dibutuhkan kemampuan khusus untuk melakukan digitalisasi pendidikan, maka diperlukan tim ahli. Sehingga banyak sekali pada waktu itu dihasilkan modul-modul yang bisa pembelajaran jarak jauh. Kita jangan lupa, pada waktu Nadiem menjadi menteri, terjadi peristiwa COVID, bencana COVID ke kita. Bayangkan kalau tidak percepatan digitalisasi kita, maka tidak ada pembelajaran jarak jauh pada waktu itu. Nah, siapa yang membuat formulasi pembelajaran jarak jauh ini? Tim-tim ahli yang diangkat oleh Nadiem, yang orang-orang swasta yang memang pada waktu itu punya kepentingan untuk mengabdi kepada negara ini. Itu disalahkan oleh hakim, karena menurut hakim itulah salah satu mens rea-nya loh. Bagaimana mengangkat tim ahli itu juga satu mens rea untuk niat jahat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kaitan dengan hakim mengatakan bahwa tidak ada surat jaminan mutlak tidak dijadikan sebagai bukti. Loh, kita punya rekaman persidangannya. Tadi yang sudah saya sampaikan juga, bahwa saksi kita, ketua LKPP, dan 6 atau 7 vendor mengatakan semua dalam persidangan, ada surat jaminan mutlak. Apabila kemahalan harga, maka wajib vendor-vendor itu mengembalikan. Itu diakui oleh LKPP sebagai pihak yang melakukan lelang terhadap pengadaan laptop dan vendor-vendor yang mengikuti lelang tersebut. Tapi bukti tersebut dipegang oleh jaksa, bukan dipegang oleh kita. Lalu kita mintalah di persidangan agar itu dihadirkan. Tetapi sampai akhir persidangan tidak bisa dihadirkan oleh jaksa. Tapi bahwa fakta bahwa ada surat jaminan itu sudah bicara di sana. Mungkin nanti Pak Heri bisa menjelaskan bahwa itu sudahlah merupakan satu fakta persidangan, bahwa itu ada surat jaminan tentang kemahalan. Lalu juga hakim menjelaskan bahwa BPKP melakukan verifikasi ke lapangan. Nah, ini lagi memanipulasi fakta persidangan, karena BPKP sendiri di persidangan tidak pernah mengatakan itu. Memang faktanya memang dia tidak pernah melakukan verifikasi ke lapangan. BPKP hanya melihat di atas kertas BAP dari yang disampaikan oleh jaksa. Tetapi tadi dalam putusan tiba-tiba dikatakan BPKP melakukan verifikasi ke lapangan. Itu juga manipulasi fakta persidangan. Yang ada justru kami yang menghadirkan guru-guru perwakilan se-Indonesia yang hadir langsung ke persidangan menjelaskan bahwa Chromebook itu bermanfaat pada saat itu. Jadi ini dibalik-balik nih fakta-fakta persidangan. Nah, banyak lagi fakta-fakta persidangan lainnya yang dianggap oleh hakim ada, lalu dibilang tidak ada, atau sebaliknya yang tidak ada dibilang ada. Nah, hal-hal ini sudah kami kumpulkan dan kami siapkan untuk menjadi bahan laporan kami. Kita sependapat dengan Pak Heri bahwa kita sebelum ada putusan yang lebih lanjut kita harus hormati putusan ini. Tetapi untuk kita kan sudah tahu juga nih tentang bagaimana hukum kita, putusan pengadilan kita harus berani katakan bahwa kalau putusan itu tidak benar, tidak baik, ya harus kita perbaikin, harus kita koreksi, harus kita kritik. Kenapa? Supaya hakim-hakim kita tuh hati-hati dalam membuat putusan. Tujuannya apa? Untuk terciptanya peradilan yang bersih, terciptanya pengadilan yang profesional, agar supaya orang jadi yakin terhadap proses penegakan hukum kita. Kalau hakim membuat putusan yang seenak-enaknya, nggak ada faktanya dimasuk-masukkan saja, lalu kita harus menghormati itu kita melakukan pembodohan kepada masyarakat kita. Oleh karena itu, kita melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang ganjil dalam proses putusan ini. Misalnya juga ini hakim menggunakan teori conditio sine qua non. Teori ini sudah dijelaskan oleh ahli, baik oleh ahlinya jaksa maupun ahlinya dari pihak kami, ahli pidana. Teori ini tidak dapat digunakan lagi, karena teori ini bertentangan terhadap prinsip keadilan.
Tetapi tadi hakim dalam putusannya menggunakan lagi teori ini. Nah itu juga yang kita sesalkan. Jadi terutama Hakim Purwanto dan Sunoto yang memang kelihatan cukup dominan terhadap proses putusan ini, mereka banyak sekali salah menerjemahkan. Kita tidak tahu apakah itu karena memang ketidakpemahaman mereka, tidak profesionalnya, atau mungkin ada hal-hal yang lain, kita tidak juga mengerti. Nah, kita bisa bandingkan dengan Hakim Andi Saputra misalnya. Dengan mudah dan sederhana dia menjelaskan, Andi Saputra. Ini hakim muda, hakim ad hoc ya, yang punya pikiran progresif, dia jelaskan tindakan-tindakan itu adalah aksi korporasi yang biasa. Karena menurut dia memahami itu memang terjadi dalam dunia swasta, bahwa peningkatan saham, pengurangan saham itu biasa-biasa saja. Jadi nggak ada yang perlu dicurigai sebagai sebuah tindak pidana. Nah sehingga pada akhirnya kami melihat bahwa selain daripada banding, kami juga akan melakukan upaya-upaya pelaporan terhadap putusan hakim ini. Seperti kita harus mengkoreksi putusan-putusan hakim yang tidak sesuai fakta ini untuk kita buat ada upaya pengawasan, upaya tindakan kepada hakim, supaya hakim-hakim kita itu dalam membuat putusan itu yang mencerdaskan lah, yang memiliki dasar. Walaupun menghukum tidak apa-apa, itu haknya hakim, tapi dasarnya harus kuat. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak Heri, tadi kan hakim sempat menyatakan bahwa Nadiem terbukti bersalah dan melakukan korupsi secara bersama-sama dalam perkara pengadaan Chromebook ini. Apakah kata bersama-sama itu otomatis berarti ada pembagian peran yang dijelaskan dalam pertimbangan hakim atau bagaimana ini interpretasinya? Ya, secara umum dalam tindak pidana korupsi kan biasa aktornya tidak satu ya. Ada beberapa aktor dengan berbagai peran. Nah mungkin dalam konteks itu arahnya ke sana. Karena tadi kan tidak hanya satu yang ditetapkan menjadi tersangka, bahkan sudah ada yang sudah menjadi terpidana bahkan. Maka ini adalah konteks itu tadinya. Tapi dalam beberapa kesempatan juga yang perlu kita sampaikan begini. Jangan sampai dalam satu penegakan hukum, baik di kasus non tindak pidana korupsi ataupun di kasus tindak pidana korupsi, ada 6 orang, kemudian 5 sudah dihukum, seakan-akan satu ini juga harus ikut bersalah. Tetap harus pakai pembuktian juga secara material tadi. Itu yang harus ditekankan. Dan poin kedua tadi adalah menarik Bang Ari Yusuf Amir sampaikan bahwa ketika ada kebijaksanaan satu putusan, kebijakan lah, dia tidak memihak dalam sisi bahwa Pak Nadiem pasti benar atau sebaliknya begitu ya. Tapi dalam konteks kebijakan itu yang menarik adalah ketika kebijakan digulirkan di tahun 2018, di tahun 2017, kemudian dimulai proses penyidikannya di tahun 2026, ini perlukah kita melihat kondisi pada saat itu ya, kondisi kebatinan ataupun secara fisik, secara kondisi lingkungan, pengambilan keputusan itu seperti apa. Nah ini yang kemudian menurut saya jadi penting untuk memberikan keyakinan hakim dalam menilai bahwa keputusan itu walaupun ditarik ke 2026 adalah keputusan yang benar. Gitu. Nah ini kan harusnya ada dalam konteks itu dibawa ke arah sana ya. Bagaimana menyelami pengambilan keputusan tadi, decision makernya. Nah kadang dalam decision maker itu ada 8 orang. Ada 1 atau 2 orang saja nggak setuju, ini pintu masuk juga ini Mbak. Ini menurut saya jadi early warning systemnya sudah berjalan bahwa ini ada seakan-akan walaupun diambil keputusannya dengan suara dominan kok tidak bulat. Nah ini kan jadi pintu masuk awal yang bisa saja benar, bisa saja tuduhannya salah kan kira-kira begitu. Yep. Tapi umumnya biasanya dipakai demikian dalam pengambilan keputusan sehingga sekarang untuk mengambil decision maker itu kalau nggak bulat ya rasa-rasanya jangan dijalankan karena pasti akan ada friksi dengan penegakan hukum. Seakan-akan begitu ya yang saya baca dalam proses praktik dan juga dalam kita mengikuti berbagai kasus khususnya tindak pidana korupsi di penegakan hukum kita dewasa ini. Begitu Mbak tanggapan saya. Ya Pak Heri, ini kan ada salah satu tersangka dalam rangkaian perkara ini yaitu Yuristan yang masih DPO hingga saat ini. Jika nantinya perkara terhadap Yuristan bisa berjalan dan muncul fakta baru atau konstruksi peran yang berbeda, apakah dapat mempengaruhi putusan perkara Nadiem? Ya, ini yang menarik. Acap kali kadang dalam penegakan hukum saya juga sebagai lawyer atau sebagai ahli juga kadang menemukan nih. Ada 1 orang yang dijadikan dalam pusaran kasus tersebut tapi orangnya DPO. Nah terhadap kasus ini bagaimana? Nah sikap dari penyidik atau penegak hukum biasanya istiqomah di jalannya. Beliau akan selalu teruskan perkara ini
karena bicara tentang kepastian hukum. Tapi dari sisi mereka yang akan diadili ini kan menjadi secara keadilannya menurut mereka jadi bermasalah. Bagaimana kalau keterangannya terhadap orang itu ternyata berubah, ternyata bukan dia faktanya, sedangkan proses sudah berjalan terlebih dahulu, bahkan sudah diputus bersalah, bahkan sudah menjalani proses pidana. Nah, ini kasus DPO semacam ini memang jadi pertanyaan, apakah kemudian menghentikan perkaranya atau tetap lanjut? Nah, tergantung sebenarnya perannya dia. Kalau perannya besar, ya apa yang sudah dilakukan oleh katakanlah aparat penegak hukum saat itu untuk menemukan yang bersangkutan kan. Dan bisa saja ternyata ketika ditemukan tadi jawabannya ataupun fakta yang disampaikan berbeda 180 derajat atau malah mendukung, memperkuat. Nah, ini kan berarti menguntungkan bagi pihak jaksa penuntut umum. Tapi harapan dari pencari keadilan pastinya ya orangnya ditemukan, agar kalaupun ada keterangan atau kesaksian yang diberikan, maka dia bisa mempersiapkan pembelaan demi kepentingan hukumnya dia di muka pengadilan. Nah, itu dalam perspektif yang pasti berbeda, Mbak. Sampai kiamat H-1 pun saya yakin nggak akan sama itu, ya, antara penyidik, posisi penyidik, sikap penyidik dengan sikap dari Bang Arief Yusuf Amir sebagai kuasa hukum di perkara apapun kan, kira-kira begitu. Nah, ini yang harusnya ada perspektif kalau kita mau bicara kebenaran material, keadilan substantif, ini yang harusnya dipersiapkan agar celah-celah hukum dalam katakanlah pembuktian, dalam putusan, dalam upaya hukum itu nggak ditemukan, ya. Jangan sampai ya jalankan saja, nanti silahkan membela diri di pengadilan. Ini kan yang membuat banyak orang akhirnya menjadi hal ini menjadi isu ya di seputaran masyarakat, apalagi yang awam tentang hukum. Nah, ini yang harusnya diberikan edukasi yang baik. Harapannya ya tadi, kalau memang ini bicara kebenaran material, orangnya ditemukan sehingga keterangan yang diberikan itu bisa bernilai guna, berdaya guna, bisa memperberat hukuman orang tersebut atau malah membebaskan. Nah, ini kan dua sisi mata uang yang dalam penegakan hukum harusnya dipertimbangkan secara proporsionalitas. Sekarang bicara pasal 53, 54 KUHP pidana yang baru Undang-Undang 1 tahun 2023. Hal itu kan dipertajam ya, bahwa ketika ada friksi antara keadilan dan kepastian hukum, mana yang didahulukan? Nah, keadilan yang didahulukan, misalnya begitu. Kemudian juga dalam tujuan pemidanaannya di pasal 54 banyak items yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menentukan satu pemidanaan yang tepat bagi satu perkara pidana. Itu mungkin tanggapan saya, Mbak. Baik, saya ke Pak Ari Yusuf Amir, dan ini pertanyaan terakhir. Setelah seluruh proses yang sudah berjalan, apakah Anda merasa putusan ini menghadirkan kepastian hukum atau justru masih menyisakan pertanyaan? Dan apa pesan dari klien Anda, Pak Nadiem, pada publik setelah putusan hari ini? Iya, tentunya ya, kita sebagai bagian dari penegak hukum, karena advokat itu juga adalah bagian penegak hukum. Memang betul, kita harus betul-betul mengamati putusan-putusan dari hakim-hakim kita. Artinya, seandainya dalam putusan-putusan tersebut memiliki dasar kajian yang tepat sesuai dengan fakta-fakta persidangan, itu secara jujur pihak pengacara, walaupun berbeda dengan keinginannya, harus menyadari dan mengakui putusan-putusan tersebut. Tetapi sebaliknya, jika putusan tersebut memang nyata-nyata mengaburkan fakta persidangan, membelokkan jalannya persidangan, lalu tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, wajib harus dikritisi dengan upaya banding, dengan upaya sosialisasi kepada masyarakat. Karena kenapa? Supaya terjadi tidak ada pembodohan kepada masyarakat kita, supaya terjadi perbaikan dalam penegakan hukum kita. Itu yang tadi yang ingin kita tekankan. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Heri tadi, bahwa kalau seandainya dari misalnya katakanlah 6 terdakwa, 1 dihukum, harus yang lainnya juga dihukum, itu juga salah pola pikir seperti itu. Karena itu tadi Mas Heri, ini juga merupakan salah satu pertimbangannya yang hakim, bahwa mereka sudah menghukum Ibam dan yang lain, sehingga Nadiem harus dihukum juga. Ini kan menjadi lucu kalau itu yang dijadikan bahan pertimbangan. Nah, jadi baikan dalam putusan ini harus kita kritisi dan kita harus perbaiki supaya kita jangan terjadi pembodohan kepada masyarakat kita. Baik. Kita ingat ya bahwa kita sangat banyak membutuhkan investasi-investasi terhadap pembangunan ekonomi kita. Tapi kalau tidak ada kepastian hukum di negara ini, pihak mana yang berani melakukan investasi ke negara kita ini? Ini menjadi perhatian serius bagi kita semua. Seperti itu, Mbak.
Baik, terima kasih Pak Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Nadiem Makarim, dan Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, telah berbagi bersama kami, dan terima kasih juga atas waktunya di Sindo Sore. Sehat selalu Pak. Terima kasih.